Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Prasiska Aprianis dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Darul Ahdi wa Syahadah, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pengertian Darul Ahdi wa Syahadah. Darul Ahdi artinya negara kesepakatan, hasil musyawarah, dan ijma dari seluruh anak bangsa. Wasyahadah artinya negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Darul Ahdi wa Syahadah adalah konsep dan dokumen resmi dari Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang lahir dari kerelaan, kesepakatan, dan persaksian. Konsep ini diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 3-7 Agustus 2015 di Makassar. Konsep ini merupakan hadiah umat beragama, terutama umat Islam, terhadap bangsa Indonesia. Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila sejalan dengan ajaran Islam dan mencerminkan perpaduan yang harmonis antara etika moral kebangsaan dan keislaman. Konsep Darul Ahdi wa Syahadah. Konteks historis pemahaman Darul Ahdi berangkat dari kesepakatan tokoh-tokoh agama, terutama Islam, semisal Bagus Hadikusumo, Kasman Singadimeja, Wahid Hasim, dan masih banyak yang lainnya. Mereka berunding mencari titik temu agar konsepsi Pancasila diterima baik oleh kalangan Islam maupun kalangan nasionalis. Karenanya, kata Hasnan, Darul Ahdi ini hadiah dari umat beragama, terutama umat Muslim, terhadap bangsa Indonesia. Darul Ahdi atau negara kesepakatan tidak cukup bila tidak dibarengi dengan al-syahadah atau persaksian. Hasnan memaknai al-syahadah sebagai keterlibatan langsung dalam mengatasi berbagai masalah, bekerja keras dalam mewujudkan kemaslahatan, dan aksi partisipatoris dari kaum muslim secara umum dan Muhammadiyah secara khusus dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Rumusan Darul Ahdi wa Syahadah. Rumusan Darul Ahdi wa Syahadah adalah konsep yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Konsep Darul Ahdi wa Syahadah merupakan ideologi dan pemikiran resmi organisasi Muhammadiyah. Konsep ini didasarkan pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, kitab Muhammadiyah, membangun visi dan karakter bangsa Indonesia berkemajuan, serta Tanwir 2012 dan 2014. Tujuan utama pengesahan Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah adalah sebagai pedoman bagi kaum muslim dalam menghadapi pertukaran ideologi. Konsep negara Pancasila. Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bahwa Pancasila menjiwai keseluruhan kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila. Unsur-unsur negara hukum Pancasila. Sudirman Kartohadiprodjo mengemukakan pemikirannya dalam Simposium Indonesia Negara Hukum, bahwa negara hukum Pancasila bercirikan unsur-unsur. Yang pertama, jiwa kekeluargaan. Yang kedua, musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat. Yang ketiga, melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dan yang keempat, mengutamakan tugas dan tanggung jawab bagi lembaga-lembaga negara dan bukan mengutamakan kekuasaan. Pandangan Muhammadiyah terhadap negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Pandangan Muhammadiyah mulai dari PP Muhammadiyah sampai pada struktur ke bawahnya menyepakati bahwa organisasi Muhammadiyah tidak bertentangan dengan ideologi di negara Indonesia
yaitu ideologi Pancasila. Negara Pancasila merupakan konsensus atau kesepakatan nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negara yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil kesepakatan atau konsensus itulah yang diistilahkan dengan Darul Ahdi, negara kesepakatan nasional. Sedangkan negara kesaksian diistilahkan dengan Darussi Syahadah. Sehingga Indonesia sebagai negara Pancasila dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai negara hasil kesepakatan nasional dan negara kesaksian, Darul Ahdi wa Syahadah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah ini sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara ideal itu diberkahi karena penduduknya memiliki sifat-sifat: yang pertama, beriman dan bertakwa; yang kedua, beribadah dan memakmurkannya; yang ketiga, menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya; yang keempat, memiliki relasi hubungan dengan Allah yang harmonis juga terhadap sesama manusia; dan yang kelima, mengembangkan pergaulan global yang setara dan berdasarkan takwa. Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negeri yang aman dan damai menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan di segala bidang kehidupan dalam negara Pancasila. Sebagai Darus Syahadah, umat Islam harus siap bersaing fastabiqul khairat untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dan segenap kreasi dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komponen strategi umat dan bangsa mempunyai peluang besar untuk mengamalkan etos fastabiqul khairat dan tampil menjadi kekuatan yang berada di garis depan untuk mengisi dan memimpin negara Pancasila menuju kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dan peradaban tinggi. Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad menjadi negara Indonesia sebagai negara Pancasila yang berkemajuan. Muhammadiyah berjuang di negara Pancasila menuju Indonesia berkemajuan sesuai dengan kepribadiannya, yaitu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah; yang ketiga, lapang dada, luas pemandangan dengan memegang teguh ajaran Islam; yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah; yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik; yang ketujuh, kerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya; yang kedelapan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya; dan yang kesembilan, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan kebijaksanaannya. Sosialisasi negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Bukti komitmen Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini sudah selayaknya dipahami oleh semua khalayak, khususnya pelajar dan mahasiswa. Muhammadiyah sebagai penerus organisasi, oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi di berbagai lembaga pendidikan melalui seminar, diskusi, dan dialog kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman tentang kesepahaman negara Indonesia dan Pancasila, sekaligus membentengi diri agar tidak yang menolak dasar negara Pancasila dan sistem negara Pancasila.
dengan mendirikan sistem negara Islam tim kerja tindak lanjut kerjasama dengan PP Muhammadiyah dan Komentop PMK menganalisa ada 3 alasan yang dikemukakan oleh para penantang Pancasila dan sistem negara Pancasila. Yang pertama, alasan teologis, yang kedua alasan empiris, dan yang ketiga alasan historis. Hal ini diperjelas dalam bahan edukasi untuk mensosialisasikan peran Muhammadiyah dalam kebangsaan dengan judul Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Ekonomi Darul Ahdi wa Syahadah. Berdasarkan gambaran dan konsep Darul Ahdi wa Syahadah, sejatinya ajaran Islam menurut Muhammadiyah memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Pancasila telah dijadikan dasar dan falsafah hidup. Sebagai Darul Ahdi, apapun yang hendak dikembangkan di tanah air sejatinya merujuk pada falsafah Pancasila. Kemudian, di sudut lain, ajaran Islam yang memiliki sistem dan tatanan hidup dengan prinsip universalisme dan kosmopolitanisme. Sangat tepat jika disebutkan ekonomi Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal dan berlandaskan maqasid syariah, yakni memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi warga negara tanpa memandang perbedaan agama dan suku. Untuk menegaskan hal itu, rumusan universalitas dasar ekonomi Darul Ahdi wa Syahadah atau ekonomi syariah, yakni yang pertama, bertujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera. Yang kedua, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama, serta yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Yang ketiga, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. Yang keempat, dalam harta benda itu tidak terdapat hak untuk orang miskin. Yang kelima, pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. Yang keenam, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. Yang ketujuh, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal. Beranjak pada falsafah ekonomi Darul Ahdi wa Syahadah atau ekonomi syariah, kompatibilitas dalam gerakan dan perjuangan untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan di tanah air sudah tidak bisa dipertentangkan. Berbagai macam kebijakan dan perilaku ekonomi yang mencampakkan rasa keadilan sosial harus dilawan. Penindasan, eksploitasi, diskriminasi, favoritisme, dan eksklusivisme dalam hidup berekonomi menjadi musuh dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.